Assalamualaikum sahabat Triha Channel, ketemu lagi kita pada bulan puasa ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah ini. Pada bulan puasa ini kita akan meliput bagaimana kondisi balai patang atau orang berjualan takjil untuk persiapan berbuka puasa. Namun bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan video-video terbaru dari Triha Channel. Ingat kampung, kita akan ingat juga dengan bulan puasa. Bulan puasa ini kita mungkin masih berada di perantauan atau juga mungkin sudah ada di kampung. Namun di kampung, kalau dari zaman dahulu, yang khas di kampung kita yaitu adanya orang berjualan pada petang hari menjelang berbuka puasa. Itulah yang disebut dengan balai patang. Balai patang ini kalau pada zaman dahulu hampir terdapat di pelosok-pelosok kampung dan orang berjualan secara berkelompok. Namun secara garis besar yang dijual oleh penjual-penjual makanan untuk berbuka puasa ini atau yang disebut dengan pabukuan adalah produk-produk yang terbuat dari tepung beras. Seperti misalnya cendol, ya, cendol, onde-onde, gudi-gudi, dan banyak lagi makanan-makanan yang terbuat dari tepung. Juga ada kue talam dan yang lebih khas lagi pada zaman dahulu yaitu adanya orang menjual tape yang terbuat dari singkong atau yang disebut dengan orang kampung kita tapai. Dan si penjual tape ini biasanya akan dilelang. Misalnya satu baskom tape itu akan dilelang dan dibeli beramai-ramai, atau misalnya 10 orang atau 5 orang, dan diborong, dibagi-bagi, dan itu namanya memborong tapai. Dan tapai ini nanti akan dibawa pulang dan dimakan dicampur dengan kolak, yaitu kolak pisang, ya, kolak pelo, dan juga kolak yang terbuat dari batik atau yang disebut juga labu parang. Itulah pada zaman dahulu, dan pada zaman sekarang berbeda. Di setiap kota-kota besar juga ada orang berjualan takjil atau balai patang. Beraneka ragam makanan, mulai dari makanan siap saji, makanan-makanan khas tradisional, begitu juga cemilan-cemilan atau makanan-makanan ringan dijual di tempat-tempat yang telah terdapat di tempat-tempat di kota-kota di seluruh Indonesia. Dan balai patang ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Semuanya rasanya ingin dibeli dan semuanya rasanya melepas dahaga. Namun setelah berbuka puasa datang, kita baru merasakan, baru saja minum seteguk air manis, lapar, dahaga telah hilang, dan nafsu makan sudah tidak begitu kuat lagi. Begitulah keramatnya bulan puasa. Bulan puasa yang penuh berkah, bermacam aneka ragam makanan dan minuman dijajakan menjelang bulan puasa.
dan semuanya itu mengingatkan kita akan kampung halaman kita, yaitu makanan-makanan tradisional yang dari dahulu sampai sekarang masih dijual. Itu yang namanya sarabi, pinukui, kue talam, dan banyak lagi. Dan juga tidak ketinggalan orang menjual bilulua. Bilulua itu adalah yang disebut juga kolang kaling atau buah aren ya. Dan bilulua ini juga dijual di Balai Patang ini. Jadi di Balai Patang ini zaman dahulu yang dijual adalah makanan-makanan tradisional, yaitu makanan-makanan yang buatan sendiri, bukan makanan siap saji. Namun kalau kita lihat sekarang di kota-kota besar atau di kampung-kampung juga sudah mulai orang menjual makanan-makanan yang siap saji, yang seperti makanan-makanan yang baru-baru ini juga baru muncul. Seperti makanan, ada kita lihat juga bakso bakar, bakso goreng, ada tahu, ada tempe, ada juga semacam kue bolu dan kue-kue buatan dari tepung terigu yang sekarang banyak dijual seperti kue-kue basah. Begitulah kondisinya pada saat ini Balai Patang. Balai Patang yang ada sekarang sangat jauh berbeda dengan Balai Patang yang ada pada zaman dahulu. Balai Patang yang ada pada zaman dahulu, kita tidak akan pernah menemukan apa yang disebut dengan lauk pauk, misalnya gulai-gulai, goreng, atau yang disebut pemakan nasi atau lauk pauk. Di Balai Patang zaman dahulu itu tidak pernah kita menemukannya. Namun pada Balai Patang zaman sekarang semuanya sudah lengkap. Gulai-gulai, goreng-goreng, dan semua makanan-makanan yang disebut dengan pakan nasi atau lauk pauk dijual pada Balai Patang pada saat ini. Ada tradisi pada zaman dahulu, terutama di daerah Merlabu atau Solok Selatan, yaitu orang yang berusaha rumah makan itu sangat jarang sekali, dan biasanya yang usaha rumah makan itu adalah pendatang-pendatang yang bukan asli orang dari Solok Selatan. Karena ada tradisi di Solok Selatan, kalau seandainya seorang laki-laki atau saudara kita yang makan di lapau nasi atau di warung nasi, itu saudara-saudara yang lain akan marah, seolah-olah dia itu tidak mempunyai saudara atau sanak famili di kampung. Itulah sebabnya kenapa pada zaman dahulu usaha restoran atau rumah makan di Merlabu atau Solok Selatan pada umumnya itu sangat jarang berkembang. Dan kalaupun ada, itu hanya ada pada hari-hari pekan dan diusahakan biasanya bukan oleh orang asli dari Solok Selatan. Biasanya orang-orang yang datang dari daerah Minang yang lain. Begitulah perbedaannya Balai Patang zaman dahulu pada zaman sekarang. Namun pada zaman sekarang apapun makanan, mulai dari makanan cemilan ringan, makanan-makanan yang berat, mulai dari lauk pauk dan juga nasi sudah dijual pada Balai Patang itu untuk nasi bungkus. Dan itulah bedanya zaman dahulu dengan sekarang. Karena zaman sekarang mungkin orang sudah mulai tidak merasakan lagi seperti zaman dahulu
rasa persaudaraan zaman dahulu, serasa semalu dan seperasaan itu sangat kental sekali, sehingga apabila ada saudara kita yang makan di warung atau di restoran di pasar, kita akan malu seolah-olah dia itu tidak lagi mempunyai saudara atau famili di kampung tersebut. Itulah sedikit latar belakang perbedaan Balai Patang zaman dahulu dan zaman sekarang. Demikian, semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.